Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memberikan pemaparan mengenai statistika non-parametrik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Tiffany, kemudian ada Anindita, Paskah, Zaki, Tasa, dan juga Tristan. Next. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama ada statistika parametrik dan non-parametrik, kemudian ada uji Spearman, dan yang terakhir ada uji Kendall-Tau. Next. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu statistika. Jadi, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data. Statistika dapat digunakan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, maupun pemerintahan sebagai acuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data. Selain itu, statistika juga digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks yang melibatkan banyak variabel. Next. Dalam pengambilan keputusan, terdapat dua jenis pengujian yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada uji parametrik, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan asumsi bahwa data yang kita miliki berasal dari distribusi tertentu. Nah, yang banyak digunakan biasanya berasal dari distribusi normal. Kemudian yang kedua ada statistika non-parametrik yang menjadi fokus pembelajaran kita saat ini, di mana statistika non-parametrik sendiri adalah statistik yang bebas distribusi dan bebas asumsi, sehingga dalam penggunaan metode ini kita tidak perlu parameter atau ukuran khusus dari populasi sebagai sampel utama. Next. Nah, lalu apa perbedaannya antara statistika parametrik dan non-parametrik? Berdasarkan definisinya, kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa kedua jenis ini memiliki perbedaan asumsi, di mana statistika parametrik berasal dari sampel populasi yang diambil dari populasi normal. Sedangkan untuk non-parametrik, dia tidak memberikan syarat tertentu, kecuali jika datanya memiliki distribusi kontinu. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan dijelaskan oleh Paskah. Oke, izin lanjut dari penjelasan sebelumnya. Kemudian akan saya lanjut di metode pengujian non-parametrik. Di sini metode pengujian ada dua, yaitu uji eksperimen dan uji Kendall-Tau. Dimana yang dirancang untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan skala ordinal atau data interval yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika uji Kendall-Tau sendiri itu teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau tingkat korelasi antara dua variabel tersebut, yang dimana data yang digunakan tuh berasal dari sampel yang acak, yang dimana terdiri dari pasangan pengamatan. Next. Oke, dari metode uji yang udah saya jelasin tadi, ada beberapa perbedaan dalam metode ujinya, dan perbedaan itu tergolong ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, tujuan. Rank Spearman sendiri digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau peringkat. Kemudian, Spearman's Rule dapat digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi linearitas yang digunakan dalam uji korelasi Pearson. Kemudian, dalam Kendall-Tau sendiri memiliki tujuan yang dimana digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan ordinal antar dua variabel. Kemudian lebih tahan terhadap kesalahan pada data kecil dan memberikan interpretasi yang lebih akurat untuk data dengan banyak ikatan atau TS. Kemudian dari rumus sendiri, metode uji Spearman dan Kendall-Tau memiliki perbedaan juga yang bisa dilihat di PPT-nya. Ini bisa di next. Nah, kemudian dari aspek asumsi sendiri, pada rank Spearman, data itu harus berupa peringkat atau dapat diubah menjadi peringkat. Kemudian, hubungan antar variabel itu harus monotonik, tetapi tidak harus linear. Kemudian,
Ring Spearman itu cocok untuk data dengan ikatan atau TS, tetapi uji kendal lebih baik dalam menangani banyak ikatan. Kemudian uji kendal tahu, data itu harus berupa peringkat. Kemudian hubungan antar variabel itu harus ordinal juga. Kemudian lebih efektif untuk data dengan banyak ikatan atau TS-nya. Kemudian cocok untuk sampel kecil. Jadi next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi uji rank Spearman dan uji kendal tahu. Untuk uji rank Spearman, nilai P berkisar antara -1 dan 1. Jika P sama dengan 1, maka menunjukkan hubungan monotonik positif sempurna. Jika P bernilai -1, menunjukkan hubungan monotonik negatif sempurna. Jika P bernilai 0, menunjukkan tidak ada hubungan monotonik. Lalu untuk interpretasi uji kendal tahu sendiri, ini nilainya berkisar seperti uji rank Spearman, yakni di antara -1 dan 1. Jika taunya bernilai 1, maka menunjukkan hubungan ordinal positif sempurna. Jika taunya bernilai -1, menunjukkan hubungan ordinal negatif sempurna. Jika taunya bernilai 0, menunjukkan tidak ada hubungan ordinal. Next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan uji rank Spearman dan uji kendal tahu. Untuk uji rank Spearman sendiri memiliki kelebihan mudah dihitung dan diinterpretasikan. Lalu kekurangannya kurang tahan terhadap kesalahan data dan kurang efektif untuk data dengan banyak ikatan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan kendal tahu, kelebihannya lebih tahan terhadap kesalahan pada data kecil dan lebih akurat untuk data dengan banyak ikatan. Lalu kekurangannya lebih rumit untuk dihitung dibandingkan dengan Spearman Row. Next. Lalu untuk pengaplikasiannya, uji rank Spearman ini biasanya digunakan dalam bidang seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi di mana data seringkali ordinal dan tidak memenuhi asumsi linearitas. Lalu untuk pengaplikasian kendal tahu, ini biasanya digunakan dalam penelitian sosial dan ilmiah di mana data memiliki banyak ikatan dan ukuran sampel. Next. Baik, melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, kita masuk ke pembahasan soal. Di sini, soal mengatakan bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara peringkat keterampilan komunikasi dan peringkat keterampilan kepemimpinan dari 6 karyawan di sebuah perusahaan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti ketika meneliti seorang karyawan di perusahaan. Beberapa karyawan di perusahaan. Seperti karyawan A, mempunyai level komunikasi 1, kepemimpinan 4. Karyawan B, komunikasi 2, kepemimpinan 3. Karyawan C, komunikasi 3, kepemimpinan 2, dan seterusnya. Pertanyaan adalah, hitung koefisien korelasi rank Spearman, P, dan yang dilambangkan dengan P, dan interpretasikan hasilnya. Langsung ke pembahasannya. Pertama, kita menghitung selisih peringkat DI dan kuadratnya. Jadi setelah kita mengetahui selisihnya, kita kuadratkan. Di sini selisih antara 1 dan 4 adalah -3. 1 dikurang 4, -3. Kemudian dikuadratkan, -3 dikali -3 yang hasilnya adalah 9. Ini terus begitu. 2 dikurang 3, -1, kemudian dikuadratkan menjadi 1. Kemudian ditotalkan jumlah kuadrat selisih tadi menjadi 22. Nah, langsung dimasukkan ke rumusnya, yaitu Pi 1 min 6 sigma D kuadrat I per N kali N kuadrat min 1. Nah, di sini 1 kurang 6 dikali 22 per 6 dalam kurang 6 kuadrat min 1. Langsung aja, 6 dikali 22 sama dengan 132. Kemudian 6 kuadrat 36 dikurang 1 sama dengan 35. 6 dikali 35 sama dengan Pi 1 dikurang 132 per 210. Kemudian langsung aja kita bagi, hasilnya itu 1 kurang 0,6286. Kalau kita kurang lagi, hasilnya akan menjadi Pi sama dengan 0,307
3.714. Nah, data ini menggambarkan koefisien korelasi rank Spearman sebesar 0,3714, menunjukkan hubungan positif yang lemah antara peringkat keterampilan komunikasi dan peringkat keterampilan kepemimpinan. Ini berarti bahwa ada sedikit kecenderungan bahwa karyawan dengan peringkat komunikasi yang lebih tinggi juga memiliki peringkat kepemimpinan yang lebih tinggi. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana uji Spearman Rank dengan menggunakan software SPSS. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan antara kadar SGOT dan kolesterol HDL pada 10 sampel yang dipilih secara acak. Data hasil pengumpulan dapat dilihat pada tabel berdasarkan analisis data dan tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Setelah itu kita buka software SPSS dan membuka variabel view, lalu mengisi nama yaitu SGOT dan HDL pada kolom yang ditunjukkan. Selanjutnya kita masukkan data yang telah tersedia dalam soal ke dalam kolom di tabel di data view. Lalu untuk mengenal analisis kita klik analyze, lalu klik correlate dan pilih bivariate. Selanjutnya masukkan semua variabel ke dalam sisi kanan, lalu checklist Spearman, lalu unchecklist yang Pearson, dan langsung pencet ke OK. Selanjutnya akan ditunjukkan hasil output sebagai berikut. Dari hasil output tersebut menunjukkan RS hitung sebesar 0,95 lebih besar daripada tabel, yaitu 0,631. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kadar SGOT dan kolesterol HDL. Ya, kemudian ada uji kendal tahu. Uji kendal tahu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan atau asosiasi antara dua variabel ordinal atau continuous yang tidak harus berdistribusi normal. Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara dua himpunan data ketika asumsi linearitas seperti pada korelasi Pearson tidak terpenuhi. Lanjut. Dasar pemikiran kendal tahu. Uji ini membandingkan urutan pasangan data dan menghitung tingkat ketidaksesuaian antar pasangan dalam urutan tersebut. Kendal tahu bekerja dengan dua konsep. Konsep yang pertama adalah pasangan konkordan. Dua pasangan data X1, Y1, dan X2, Y2 dikatakan konkordan jika X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 atau X1 lebih dari X2 dan Y1 lebih dari Y2. Ini menunjukkan hubungan yang konsisten. Sementara konsep kedua yaitu konsep pasangan diskonkordan, yaitu dua pasangan data dikatakan diskonkordan jika X1 kurang dari X2 tetapi Y1 lebih dari Y2 atau X1 lebih dari X2 tetapi Y1 kurang dari Y2. Ini menunjukkan hubungan yang tidak konsisten. Lanjut. Untuk rumus kendal tahu ada dua. Yang pertama adalah kendal tahu A, yaitu tahu sama dengan C min D per N2, di mana C adalah jumlah pasangan yang terurut, konkordan, D adalah jumlah pasangan yang tidak terurut atau diskordan. Yang kedua ada kendal tahu B. Tahu sama dengan C min D per C plus D plus T1 kali C plus D T2, di mana C adalah jumlah pasangan yang terurut, konkordan, D adalah jumlah pasangan yang tidak terurut, diskordan, T1 adalah jumlah pasangan yang memiliki nilai yang sama pada urutan pertama, T2 adalah jumlah pasangan yang memiliki nilai yang sama pada urutan kedua. Untuk nilai output,
Nilai tau berkisar antara -1 hingga +1. Tau 1 menunjukkan hubungan sempurna positif, tau sama dengan -1 menunjukkan hubungan sempurna negatif, tau 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Kemudian signifikansi uji hipotesis sering dilakukan untuk memeriksa apakah korelasi signifikan secara statistik. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan variabel tau sama dengan 0, ada hubungan antara variabel dengan tidak sama dengan 0. Kasusnya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara konsumen 1 dan konsumen 2 dalam memilih produk sabun mandi favorit mereka. Kedua konsumen diminta untuk mengisi kuesioner dengan memberikan peringkat pada 8 kategori sabun mandi yang tersedia, mulai dari kategori yang paling mereka sukai, peringkat 1, hingga kategori yang paling tidak disukai, peringkat 8. Kategori sabun mandi yang dinilai meliputi 1. Bentuk sabun mandi, 2. Manfaat sabun mandi, dan 3. Warna sabun mandi. Next. Dengan alfa yaitu 0,05 atau 5%, data yang disajikan sebagai berikut. Next. Lanjut. Penelitian ini menguji hipotesis berikut. H0, tidak ada hubungan antara konsumen 1 dan konsumen 2 dalam memilih sabun mandi. H1, terhadap hubungan antara konsumen 1 dan konsumen 2 dalam memilih sabun mandi. Statistik uji, karena sampel dalam data tersebut itu N-nya sama dengan 8 dan tidak ada nilai observasi yang sama, digunakan koefisien korelasi kendal tau sebagai statistik uji. Rumus yang digunakan adalah kendal tau yang A. Kriteria uji yang digunakan, H0 ditolak jika nilai tau lebih besar dari nilai kritis tau tabel yang diperoleh dari tabel untuk N sama dengan 8. Next. Di sini selanjutnya adalah mencari nilai konkordan dan diskordan. Nilai konkordan adalah menggambarkan pasangan observasi di mana kedua anggota dari satu observasi lebih besar dibandingkan dengan anggota masing-masing observasi lainnya. Dengan kata lain, peringkat dari kedua observasi tersebut berada dalam urutan yang logis atau konsisten, sehingga pasangan ini mendapatkan skor +1. Lalu diskordan menunjukkan pasangan observasi di mana kedua anggota dari satu observasi lebih kecil dibandingkan dengan anggota masing-masing observasi lainnya. Ini berarti peringkat dari kedua observasi tersebut tidak berada dalam urutan yang logis, sehingga pasangan ini mendapatkan skor -1. Di sini dapat nilai konkordan adalah 10 dan diskordan adalah 18. Lalu langsung dimasukkan ke dalam rumus yang menghasilkan tau sama dengan -0,286. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat asosiasi antara konsumen 1 dan konsumen 2 adalah negatif sebesar -0,286. Pengujian hipotesis berdasarkan tabel kritis tau tabel untuk N sama dengan 8 dan S sama dengan -8 diperoleh dari nilai konkordan dikurangi diskordan, diperoleh tau tabel sama dengan 0,199. Karena tau sama dengan -0,286 lebih kecil dari tau tabel, maka H0 diterima. Dengan soal yang sama untuk melakukan dengan software SPSS, caranya sama dengan Spearman Rank, yaitu memasukkan nama di
variable view, lalu masukkan data di data view. Lalu klik analyze, correlate, bivariate, dan pada checklistnya itu yang berbeda adalah kendal tahu B. Lalu klik OK dan memunculkan hasil output. Baik, berdasarkan pemaparan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa uji Spearman dan uji Kendall-Tau merupakan metode statistik untuk mengukur korelasi antara dua variabel ordinal. Jadi, keduanya sama-sama mengevaluasi hubungan motonik. Namun, di sini perbedaannya adalah uji Spearman lebih sensitif terhadap perubahan peringkat atau tingkatan, sehingga lebih cocok digunakan untuk data dengan variasi peringkat yang besar. Sedangkan uji Kendall-Tau sifatnya lebih konservatif dan stabil, terutama jika terdapat banyak nilai yang sama. Lalu, bagaimana kita tahu metode mana yang lebih cocok untuk melakukan pengujian? Jawabannya tergantung pada karakteristik data yang kita miliki. Kita bisa menggunakan uji Spearman untuk mendapatkan sensitivitas peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan untuk memperoleh stabilitas, terutama untuk data yang memiliki banyak nilai yang sama, kita bisa menggunakan uji Kendall. Next. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membantu untuk memahami statistika, khususnya untuk statistika non-parametrik. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Pemaparan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.